Oke, kita stop dulu. Oke, Semeton Tabanan kembali bersama Tabanan Sport Podcast, dan hari ini di pojok Klot Kau Sport Center The Bus saya sedang main catur dengan Made Bayu. Made Bayu ini adalah Ketua Pradah Kabupaten Tabanan, dan hari ini atau malam hari ini ya saya sedang main catur, tapi menjadi spesial karena hari ini juga adalah May Day atau Hari Buruh Sedunia 1 Mei 2026 ya. Boleh kita jeda dulu main caturnya dan bincang-bincang tentang Hari Buruh ya. Siapa deh? Seperti apa ini pandangan Bayu tentang Hari Buruh, dan mengapa Prada hari ini ingin memperingatinya dengan cara-cara yang sederhana? Baik, terima kasih Pak Dek atas platformnya. Jadi kami di Prada itu melihat bahwa pemuda-pemuda sekarang itu sangat membutuhkan pekerjaan, itu yang pertama. Dengan dibutuhkan pekerjaan itu, maka hak-hak itu harus kita jaga. Membutuhkan pekerjaan ya. Nah, terus pekerjaan terkait dengan upahnya, kita konsentrasi di upahnya terlebih dahulu. Kita melihat data di Kabupaten Tabanan itu secara data ini Pak Dek, ada peningkatan. Ada peningkatan upah minimal kabupaten itu sebesar 6,5%. Kurang lebih Pak Dek ya. Itu dari dulu upah minimum kabupatennya itu dari 3,1 juta. Itu sekarang di tahun 2026 ini sudah 3,2 juta. Oke, kita tahan dulu. Sebelum masuk ke soal upah ini kan peringatan internasional ya. Seperti apa Bayu melihat Hari Buruh ini sebagai sebuah pesan ya, pesan internasional terkait dengan nasib buruh. Tapi kita sepakat dulu, buruh ini kan orang upahan ya, orang yang menerima upah atau baik berupa uang atau dalam bentuk lain. Nah, ini kan sudah lama sebenarnya, hampir tahun berapa ya? Kalau saya lihat itu ini kan peristiwa tahun 1886 di kota Chicago, Amerika Serikat. Nah, terus menggema ke internasional dan diperingati bahkan menjadi libur nasional. Nah, ini pesan apa sebenarnya yang diusung oleh 1 Mei ini? Sebelum masuk upah nih ya. Ya, inilah momen-momen kita untuk memperingati bahwa hak itu harus dijaga, gitu aja sih sebenarnya kalau kita baca sesuai dengan perurutan sejarahnya, bahwa buruh-buruh itu perlu diselamatkan, perlu dilindungi, perlu dijaga haknya dan lain sebagainya. Oke, isu buruh adalah isu kemanusiaan, ya, isu kesejahteraan. Ya. Nah ini kan dulu ya, saya bicara dulu teman-teman. Ini kan ketika 1 Mei itu identik dengan peringatan atas tragedi berdarah tanda petik ya. Ini saya baca-baca juga bahwa 1 Mei itu selalu diarahkan pada peristiwa di mana ada demonstrasi buruh. Nah, apakah narasi atau literasi tentang Hari Buruh hari ini masih harus sama dengan yang dulu atau bagaimana nih untuk yang zaman sekarang ini? Karena gini Pak Dek, mungkin dulu dengan perkembangan teknologi, dulu dengan sekarang itu berbeda. Kalau dulu mungkin kita belum ada teknologi seperti sekarang, sehingga buruh-buruh itu tidak mampu speak up. Kalau sekarang kan sudah ada media sosial, buruh-buruh ini sudah bisa speak up. Nah, kalau dibandingkan dulu dengan sekarang, itu tantangannya berbeda Pak Dek. Tantangannya berbeda. Kalau dulu mungkin ada yang termarginalkan, itu mungkin diketahui oleh sedikit orang. Nah, sekarang kita sudah memasuki keterbukaan informasi, keterbukaan wawasan juga terkait undang-undang, ketenaga kerjaan dan lain sebagainya. Maka hari ini bukan cuma buruh saja yang membicarakan ini, tapi semua golongan harus ikut mendiskusikan ini, karena jika buruh ini haknya tidak dijaga, buruh ini tidak mendapatkan kesejahteraan, itu mempengaruhi roda perekonomian di bawah Pak Dek. Oke, kita stop dulu, kita lanjutkan langkah catur kita yang tertunda ya. Ya, siap. Tadi langkah kuda ya? Kuda. Saya kuda nih. Oke. Lanjut. Jadi gini Pak Dek, artinya kalau misalkan kita berbicara terkait dengan buruh itu kan
kita itu harus konsentrasi terkait dengan upahnya gitu. Ya. Makanya saya konsentrasi dengan upah yang sekarang. Jadi buruh dalam dimensi pengupahan dan kesejahteraan. Ya, ini saya coba tarik dulu ya wacana Hari Buruh ini dalam konteks permainan catur. Ya. Kebetulan saya senang main catur, dan ini bidak-bidak dan pion-pion ini adalah ibaratnya masyarakat, ada perwira, ada rakyat jelata, dan ada menteri, ada raja, kayak gitu ya. Ini mirip ya. Tapi yang sering atau yang jarang diulas ini kan adalah papannya. Ya, papannya. Nah, papannya ini ibarat sebuah peraturan. Jadi rakyat ini hidup di atas peraturan yang bagaimana dan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Nah, ini mungkin hari ini bahwa sebagai warga negara wajib tunduk atau mengikuti peraturan yang berlaku. Nah, namun kita sebagai pemain catur ini harus memastikan bidak-bidak ini berjalan sesuai dengan koridornya, sesuai dengan aturannya ya. Tidak boleh illegal move ya, tidak boleh illegal move ya. Kuda ini bentuk L ya teman-teman, bentuk L, bukan lurus ya. Lurus, tapi kan kenapa harus 64 kotak-kotak ini ya? Hitam putih ini apa nih artinya nih? Ya, ini kan seperti kehidupan kita juga, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah, hitam putih kehidupan. Nah, ini sebelum masuk ke buruh, gimana nih pandangannya nih? Ya, kalau misal kenapa harus berapa tadi Pak? 64 peta. Jadi 64 peta itu mungkin filosofinya saya kurang tahu, tapi kalau misalkan kotak putih dan hitam itu kalau kita di Bali itu namanya ada dua bineda, ada yang baik dan ada yang buruk. Oke, jadi dan kita bermain ada dualitas ya. Dualitas kita selalu dihadapkan pada dua pilihan yang susah, mau kiri mau kanan, dan muncul kebimbangan, kan gitu ya. Tapi dalam permainan tetap ada aturannya. Itu kira-kira ya. Dan nah, harus kembali ke soal peringatan Hari Buruh Sedunia. Nah, ini kan bicara upah dan kesejahteraan. Saya melihat kan tidak selalu persoalan besar kecilnya upah. Banyak yang sudah dapat upah tapi dia merasa belum sejahtera dalam konteks kekinian ya. Misalnya bagaimana sekarang Hari Buruh, nasib buruh yang dulu hanya soal upah, hubungan tenaga kerja dengan bosnya atau pemiliknya, tapi sekarang Hari Buruh ini kan sudah menyentuh dimensi yang beragam ya. Misalnya kesejahteraan hari ini itu kan sangat penting dalam konteks basis demokrasi misalnya. Tidak mungkin ada demokrasi di tengah rakyat yang kurang sejahtera, kan gitu kira-kira. Apakah juga dengan meningkatkan upah buruh, persoalan-persoalan kemanusiaan, tragedi, pelanggaran hak dan macam-macam ini akan selesai? Ini seperti apa jadinya? Ya, ini yang mau saya speak up lanjut. Selaku Perhimpunan Pemuda Hindu. Nah, kalau Pak Dek lihat data dimanapun, kenaikan 6,5% itu bagus sekali, bagus sekali sesuai data. 6% apa ini naik? Naik upahnya dari 31 tahun berapa itu? 2025 3,1, 2026 3,2. Itu kalau menaikkan upah UMK itu ada hitung-hitungannya Pak Dek. Itu sudah sudah diatur, melihat inflasi dan lain sebagainya. Namun ini yang perlu kami tegaskan di Bali, karena masyarakat Bali berbeda dengan mungkin dengan masyarakat Indonesia yang lainnya. Memang ada standar dari pusat bahwa inflasi itu harga bahan pokok. Kalau saya boleh persingkat, apakah upah minimum atau upah regular minimum yang berlaku di Bali ini sudah sesuai atau masih kecil atau gimana? Kalau menurut data itu sudah tinggi di Kabupaten Tabanan. Kenaikannya sudah tinggi 6,5 sesuai data, sesuai dengan dimanapun dicari di Google dan lain sebagainya, ChatGPT dan lain sebagainya, itu lumayan tinggi. Namun yang ingin saya namun yang ingin kami paparkan di sudut pandang Hindu Pak Dek. Tolak ukur menaikkan UMK itu masih kurang di Bali. Oke, kita berbicara inflasi terkait dengan harga BBM, terus harga bahan pokok. Namun di Bali juga kita harus memikirkan juga pendidikan,
belum lagi mesuka duka, belum mayatnya. Gitu. Jadi orang Bali itu dia itu ada beban yang lebih, beban ya, sosial atau contoh, beban budaya. Baru melahirkan 3 bulan, ada 3 bulanan. Setelah 3 bulanan mungkin sudah besar sedikit mesangi. Nah itu kalau kami hitung-hitung di Perada, jika menggunakan hitung-hitungan seperti itu dengan konsep inflasi 2%, itu jauh sekali masih di bawah. Karena jika kita menggunakan rumus itu, kita cuma bisa menjalankan kehidupan sehari-hari. Kita belum bisa menjalankan itu dari sisi upah ya, besaran upah ya, terkait teman-teman. Jadi besaran upah regional atau upah minimum regional yang berlaku di Kabupaten Tabanan misalnya ini belum mampu untuk memenuhi kebutuhan basic kehidupan masyarakat Bali ya. Kalau basic sudah bisa memenuhi. Sudah ya. Oh, tapi, basicnya sudah. Kalau nabung untuk kebudayaan kita intinya masih bisa. Kurang ya. Masih kurang. Masih kurang. Contoh gini Pak Dek. Oke, kita membantu sehari-hari dan lain sebagainya. Kita dapat gaji 3,2. Dengan inflasi 2% terus. Tapi harus dihitung juga bahwa dalam dalam kehidupan di Bali itu ada namanya menyambut beraya. Belum lagi kebutuhan kita di Bali, kita sendiri, contoh saya harus mesangi, harus menikah, harus suka duka dan lain sebagainya. Kalau begitu itu kan harus nabung. Apa yang harus kita apakah upah, soal besaran upah yang menjadi persoalan, atau bagaimana kita menjalani kehidupan berbudaya di Tabanan khususnya Bali pada umumnya? Seperti apa ini? Ini kan dalam budaya kita terkait dengan agama Hindu misalnya ada catur marga yoga ya. Jadi bekerja itu tidak selalu soal upah, tapi juga soal kewajiban dan tanggung jawab kan gitu ya. Betul. Dan ini juga akhirnya kemana-mana nih kaitannya secara teologi dan filosofis. Ini akan menjadi kita orang Bali percaya dengan titik keseimbangan ya. Keseimbangan kitalah yang sebenarnya menjadi semacam pelaku utama dalam menentukan bagaimana kita mengapresiasi apa yang kita sudah terima dari kerja itu. Salah satunya upah. Nah, ini kan maksud saya tidak mau mengatakan bahwa kita orang Bali itu terbebani karena budayanya. Karena dalam pandangan saya budaya itu justru sebagai problem solving ya, sebagai solusi atas masalah yang kita hadapi. Nah, ketimpangan apa ini sebenarnya? Sedikit keluar mungkin dari upah. Apa yang menyebabkan ini? Ya, karena itulah karena mungkin kenaikan UMK itu standarnya itu menggunakan standar nasional. Dengan menghitung inflasi yang terjadi, maka yang kami simpulkan di Perada itu bahwa kita itu mempunyai budaya yang berbeda, sehingga UMK ini berpengaruh terhadap kehidupan berbudaya. Jadi Perada Tabanan ingin besaran upah itu harus dilihat juga dalam kondisi real masyarakat, terkait kekhasan masyarakat Bali yang banyak juga kewajiban sosial budayanya ya. Kita sebut kewajiban saja, tapi manusiatnya lah minimal gitu. Pancayatnya maka. Manusiatnya bukan pancayatnya satu aja. Jalan lagi. Lupa, jangan ngobrol terus ya. Beli gantinya. Oh, saya gantinya. sorry ya. Oke. Nah, ini dalam kehidupan kita selalu dihadapkan pada posisi sulit nih. Ya. Lanjut. Saya majukan apa ya? Kayaknya ini harus maju untuk menyelamatkan satu. Nah, ya ini kan sama dengan diskusi kita malam ini. Jadi ide ada, masalah topik masalah kita punya, tapi ketika dipraktekkan ternyata banyak formula, banyak strategi, banyak pendekatan yang harus kita pahami. Banyak variabel. Ya, banyak variabel yang berpengaruh. Apalagi bicara inflasi. Ya, ini kan banyak hal yang contoh ada satu itu tadi standar. Kalau kita pakai standar nasional itu mungkin tidak relevan di Tabanan gitu. Harus beda dikit ya. Harus beda di Tabanan apa di Bali ini? Tabanan. Baru saya berbicara Tabanan saja karena kita masih culture-nya masih dari sisi pandangan buruh nih agak egaliter sedikit.
kita pikiran kita cenderung mengarah pada peningkatan upah atau ada perbaikan pelayanan publik. Ini kan juga berpengaruh ya bicara kesejahteraan. Mungkin upahnya sedikit gitu maksud saya, tetapi pelayanan publik itu cukup nyaman dan cukup menenangkan masyarakat, misalnya kesehatan, pendidikan maupun pelayanan sosial lainnya. Ini yang mana nih harus diperbaiki nih, upahnya atau pelayanan publiknya gitu? Kalau kalau saya sih lebih ke standar untuk menaikkan UMK-nya gitu. Iya. Karena UMK ya. UMK. Ya, standar kan saya bilang tadi ada rumus-rumusnya untuk menaikkan UMK dengan menghitung inflasi. Kayak tahun ini inflasi itu cuma 2,1%, Pak. Di Tabanan itu 2,1%. Namun peningkatan UMK itu 6,5%. Ya, itu masih perlu dikoreksi, gitu ya? Ya, perlu ditinjau ya. Oke, kalau sesuai data nasional itu sudah tinggi sekali, Pak. Ya, itu sudah mendapat apresiasi luar biasa. Oke. Dengan standar seperti itu, maka kita dari organisasi pemuda Hindu itu harus memberikan saran-saran yang berbeda. Contoh melihat dari culture budaya. Ya, faktor culture budaya juga penting menjadi variabel ya. Dan ini kan berhubungan dengan kehidupan masyarakat, pola hidup, pola konsumsi dan sebagainya. Nah, kalau dilihat dari persaingan ini, nah ini kan buruh tidak selalu tertekan soal besaran upah, tapi juga persoalan skill, teknologi dan persaingan sesama buruh juga, gitu ya. Ini seperti apa jadinya nih? Apakah peningkatan upah akan menjawab masalah? Untuk SDM itu menurut saya ketika orang yang sudah bekerja itu sudah ada SOP-nya. Sudah ada SOP-nya. Ketika dia sudah mengikuti SOP-nya, itu kayaknya sudah dikatakan mempunyai SDM yang bagus. Dan pasti setiap perusahaan itu pasti mempunyai SOP-nya masing-masing. Ketika dia itu ketika dia itu bermasalah, itu pasti ada sanksi-sanksi. Nah, sekarang saya tidak ingin masuk sana, Pak Dek, karena itu terkait SOP itu ranahnya mungkin agak privat sedikit ke masalah perusahaannya atau lain sebagainya. Namun yang ingin saya garis bawahi di sini bahwa yang ingin saya angkat, Pak Dek, mohon maaf mungkin agak menggiring sedikit. Saya ingin mengangkat isu kebudayaan kita agar UMK ini menjadi sebuah jawaban juga. Ya, di Hari Buruh Sedunia ini sebuah momentum ya. Momentum. Karena gini Pak Dek, yang kasih gambaran sedikit sama seperti tadi terkait dengan UMK itu kalau dinilai itu sangat besar 6,5. 6,5 itu sangat besar. Tapi kalau kita masukkan variabel-variabel, misalkan dia itu orang Bali itu ada kalau ngegalung. Ya, aktivitas budaya lah ya. Becaru, ngodalin. Belum cukup. Terus belum lagi kebutuhan pribadinya seperti mesangih dan lain sebagainya, anaknya mesangih dan lain sebagainya. Itu dengan upah segitu mungkin dia bisa nabung, anggaplah bisa nabung 200.000. Oke. 200.000 kali berapa bulan? Setahun itu cuma 2 juta, tapi pengeluarannya luar biasa gitu. Ya, aktivitas budaya dalam konteks kehidupan agama Hindu di Bali ya. Ini karena Pradah ya. Apa itu Pradah nih? Perhimpunan Pemuda Hindu. Perhimpunan Pemuda Hindu. Ini Pradah kan nasional juga ada ya. Nah, jadi Pradah Tabanan hari ini mencoba menjadikan momentum Hari Buruh Sedunia untuk melempar sebuah isu atau gagasan atau rekomendasi ya terkait nilai upah dan sistem pengupahan. Nah, ini gimana nih? Saya sedikit melebar. Ini kan Pradah, ini kan organisasi pemuda Hindu. Ya, dari sisi filosofi Hindu seperti apa ini posisi upah ini dalam dalam sudut pandang sebagai sebutlah penggerak dan pengurus Pradah Tabanan. Nah, itu tadi saya sempat pelajari sedikit Pak. Boleh. Tapi saya tidak hafal. Ada kalau filosofi di Hindu itu ada namanya, misalkan kita mendapatkan pemasukan berapa, untuk sosial berapa, untuk kebutuhan kita berapa, untuk beriatnya berapa. Kayaknya yardnya itu 2% atau berapa persen itu.
Itu kalau Hindu universal pada Ya. Hindu di Bali beda lagi ya, tidak bisa 2% Hindu di Bali. Karena mesangih telubulanin anak, mesangih dan lain sebagainya itu membutuhkan biaya juga, Pak. Iya. Jadinya saya lupa itu namanya apa. Ada hitung-hitungannya lah. Ada hitung-hitungannya. Tapi kalau Hindu di Tabanan di Bali itu berbeda. Ya. Nah, itu tadi sempat saya pelajari, namun saya tidak hafal gitu. Oke. Dan itu sudah diatur dalam Hindu, mungkin bisa dicari artikelnya, itu bagus juga, namun saya tidak hafal. Itu terkait dengan upah kita harus menyisihkan ini kepada ini berapa untuk kebutuhan, ini berapa untuk gini. Ya, kalau dalam Hindu ya, kalau salah ini kan kita catur marga yoga, karma yoga misalnya. Ya, karma marga yoga. Jadi upah itu adalah hak atas pekerjaan yang kita lakukan. Hasil kerja. Jadi soal upah ini bagi yang tidak bekerja nggak boleh ribut ya. Boleh ngomong upah juga. Misalnya dia udah nganggur, nggak mau kerja, males, itu boleh nggak? Di momen ini, yang bekerja kita harus jaga haknya. Ya, harus kita jaga sepakat haknya. dulu bahwa buruh adalah mereka yang bekerja, Ya. sehingga penting atau perlu dijaga haknya. Satu lagi, Pak, Nah, buruh kita jaga haknya. Yang belum bekerja kita speak up di sini supaya dicarikan pekerjaan. ya, jadi tingkat upah supaya orang tertarik bekerja ya. Ya, Tapi kalau yang males-malesan nggak boleh ya. Nah, itu saya yakin setiap perusahaan itu ketika mereka malas, pekerjaan itu banyak kok, Pak Dek. Mungkin ada yang jadi gini, ada gini. Ya, ketika dia malas, sudah ada mekanismenya di sana. Ya, ada SOP, ada reward dan punishment. Maksud saya ya. begini, jangan sampai isu hari buruh ini menjadi riuh tanpa substansi yang jelas gitu, maksud saya. Peristiwa tahun berapa itu? Tahun 1800-an yang dulu itu kan udah lama ya. Berbeda dengan sekarang. Beda. Di tengah keterbukaan informasi publik, sebenarnya semua orang bisa mengoreksi ya. Tidak hanya ke pemerintah tapi ke dalam juga nih. Ke dalam. Nah, ini kan prinsip Hindu juga harus ada kontemplasi ke dalam ya. Dalam filosofi catur marga yoga tadi gitu. Nah, ini sama juga teman-teman, saya kebetulan di Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Tabanan. Kenapa kita mau ya angkat ini dalam podcast Tabanan Spot Podcast, karena isu buruh itu adalah hampir menyentuh semua lapisan masyarakat. Artinya upah juga ya. Jadi asosiasi pengertian buruh atau upah ini bukan hanya soal buruh-buruh kasar kan, tapi semua yang mendapatkan gaji, menerima gaji atau bentuk lain yang sejenis. Jadi itu isu buruh itu adalah isu kita. Ya, isu kita bersama, dan belum lagi ini soal demokrasi, soal keadilan, bahkan ketahanan nasional misalnya. Ya. Ketahanan nasional. Nah, ini yang perlu kita coba terus gali. Semoga Hari Buruh ini 1 Mei ini tidak hanya berhenti soal misalnya identik dengan demo buruh. Demo ini kan bukan selalu di jalan ya. Tapi pertarungan gagasan, pertukaran gagasan, dan juga bertanding seperti ini. Tapi gagasan ya. Oke, kita lanjut dulu, saya majukan ini. Untuk mencari kuda. Iya. Kalau ini biasanya kalau posisi-posisi seperti ini sudah mulai kita harus mempunyai strategi, Pak ya. Strategi apa yang cocok untuk. Kalau ini sih saya mundur saja nih, Pak ya, karena sudah pergerakan. Ya, teman-teman, kuda tadi maju, setelah maju mundur lagi. Jadi karena ada ancaman. Nah, ini hidup kita juga kadang-kadang begitu, kadang-kadang maju, mundur lagi dalam sebuah aturan ya. Ini kan peraturan ini. Itu sesuatu yang biasa. Nah, saya pernah baca ini, dalam permainan catur kita tidak selalu harus menang. Dalam kehidupan pun kita tidak harus selalu menang. Ya, tapi bukan soal harus selalu menangnya yang terpenting adalah, tapi bagaimana kita eksis dalam segala medan, eksis dalam segala keadaan, kan gitu ya. Itu teman-teman, jadi kita perlebar sedikit wacana Hari Buruh Sedunia ini. Kita simpati, empati juga dengan teman-teman buruh yang mungkin hari ini merasa belum adil,
Ya. Tetapi belum lagi kita berbicara itu pada. Nah, kita lempar ini sebagai sebuah pemikiran bersama ya. Mungkin di data yang Tiang baca tadi itu cukup cukup datanya seperti itu globalnya. Oke, peningkatan yang bagus. Pertanyaannya sekarang di Tabanan, apakah semuanya sudah mendapatkan haknya sesuai dengan diatur oleh pemerintah? Nah, itu siapa yang berwenang itu? Itu dinas tenaga kerjaan. Ya. Itu yang berwenang. Nah itu kami belum melakukan survei, tapi kedepannya mungkin kami akan melakukan survei apakah mungkin variabelnya, apakah teman-teman sudah tahu peraturan itu masa potong itu belum atau memang belum tersampaikan atau diinformasikan gitu, belum dapat data, belum ya data. Belum dapat data apakah semua buruh di Tabanan sudah mendapatkan upahnya demikian atau belum, masih PR ya, masih PR. Anggap aja pertanyaan yang tertunda ya, pertanyaan yang belum terjawab, tapi harus kita speak up juga ya. semua. Ini namanya podcast ya, kita harus ngomong ini karena kita berbicara seperti ini menjadikan rekomendasi kepada pemerintah supaya pemerintah itu bekerja ya, semoga harapannya, rekomendasinya didengar oleh pihak yang berwenang ya. Tapi ini gimana nih, kita sampai lupa nih ngobrol terus nih. Saya sudah mundur tadi ya, karena ancaman rokade ya. Ini orang bilang main catur itu gampang, tapi menurut saya benar-benar menguras tenaga dan pikiran. Saya majukan ini karena ada beberapa yang tidak boleh ke jalur inilah. Oke. Sebelum kita akhiri ini, apa nih target jangka panjang? Target jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang dari teman Pradah ya, khususnya terkait ke isu buruh ini. Isu buruh terkait ke ini hari buruh. Kalau kami ada target jangka pendek nggak? Kita targetnya sih itu tadi ikut menyuarakan agar kita membaca itu dah variabel-variabel untuk menaikkan UMK pertama. Ya, saya usulkan pihak yang berwenang bisa melibatkan Pradah nih, ya. Ya, artinya itu UMK akan ditambahkan. Mungkin di nasional demikian, ya saya nggak tahu boleh apa tidaknya, tapi saya tidak karena tidak tahu saya diam, saya nggak mau gitu. Saya harus tahu juga, saya harus dijelaskan. Ini masukan juga, masukan tidak bermaksud untuk menjudutkan siapapun, tapi ini sebuah pemikiran yang hasil kajian ya. Hasil kajian. Nah itu nanti bisa apa tidak untuk menambah variabel itu. Atau bagaimana caranya, tapi kita harus akui bahwa di umat Hindu itu di Bali budayanya kuat gitu. Budayanya kuat sehingga ya artinya nilai-nilai kehidupannya juga bagus. Kalau nilai-nilai kehidupannya menjadi hilang dengan keterbatasan finansial dan lain sebagainya, itu kan juga permasalahan juga. Gini, jadi saya sebut apabila ada ketidakadilan soal upah, ini tidak menyangkut besar kecil ya. Ini juga akan berdampak dalam aktivitas budaya. Begitu juga sebaliknya. Ya, betul. Aktivitas budaya, ya kok akhirnya diposisikan sebagai beban. Ya itu, nah gitu ya? itu dah begini. Kan tadi itu ya, soalnya beban. Padahal kita ini sebenarnya budaya kita, kenapa kita bilang beban? Itu kan hasil cipta karsa kita ya, dari pengetahuan-pengetahuan semesta yang kita pahami ya. Nah ini kalau balik sekarang dari pendekatan budaya, seperti apa yang bisa diusulkan, dipopulerkan dalam penanganan atau merespon isu-isu pengupahan yang belum adil ini? Saya balik ya. Kita sih dari Pradah inginnya selalu mengangkat Pradah Tabanan terutama ya, mengangkat kebudayaan ini sebagai isu kita, karena saya koreksi sedikit, ini kan soal upah buruh, kesejahteraan, ada tanda petik tadi ada aktivitas budaya. Nah ini tapi di masyarakat kok yang banyak diusulkan misalnya adalah masalah potongan pajak atau bebas pajak, pupuk yang murah itu. Dari segi manajemen manajemen informasi komunikasi ini itu sudah terarah atau bagaimana? Atau jangan-jangan
ini cara kita menyampaikan masalah ini yang problem ya, sehingga pihak pemerintah nggak paham, nggak mengerti, atau belum menjadi sebuah keputusan kolektif ya, berdampak kolektif ya. Nah ini gimana nih? Kalau terkait dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Dek itu terkait dengan pemotongan pajak dan lain sebagainya, itu mungkin kita belum ada kajian, Pak Dek. Belum ya? Belum ada kajian. Dan selama ini belum ada masalah, belum ada di Tabanan itu mengeluhkan terkait dengan tinggi rendahnya upah dan lain sebagainya, potongan pajak dan lain sebagainya, belum ada. Ya ini saya baca ya. Kadang-kadang ada masalah yang sifatnya agak sensitif gitu ya. Tapi masyarakat itu menyampaikannya sedikit miss. Jadi ini bias jadinya. Bahkan disinformasi agak mepet ya, 11-12 dengan miskomunikasi ini. Karena misalnya itu tadi, ini persoalan upah, ternyata yang muncul mungkin persoalan nasib petani, harga pupuk yang mahal. Nah ini saya agak lempar ke sana, di mana posisi ekonomi kreatif di tengah situasi yang sulit ini. Ini kan banyak bilang pengembangan ekonomi kreatif. Ini di mana nih akhirnya letak atau pengaruhnya? Kalau ekonomi kreatif dan buruh tani dan buruh itu variabel yang cukup kompleks sih permasalahannya. Yang bedah satu-satu terkait dengan buruh tani, terkait dengan pupuk dan lain sebagainya, itu mungkin masalahnya dari dulu, Pak Dek. Untuk menyuarakan itu mungkin teman-teman petani yang lebih proper, komunitas petani dan lain sebagainya, itu lebih proper menjelaskan hal itu. Karena kalau tiang sendiri, tiang bukan petani, jadi data tiang nggak punya. Terkait juga ekonomi kreatif, mungkin terkait ekonomi kreatif itu jatuhnya dia freelance. Kebanyakan freelance, seperti ada dia menjadi photographer wedding dan lain sebagainya, mungkin dia bikin ogoh-ogoh dan lain sebagainya yang bisa menggerakkan ekonomi. Itu banyak peluang-peluang di sana. Namun di balik itu semua, ketika kita berbicara ekonomi kreatif di Bali, itu kayak sakral sekali. Sakral sekali, karena pertama ada penyor, ada ogoh-ogoh dan lain sebagainya. Hal-hal yang sakral di Bali itu mampu menggerakkan ekonomi di Bali. Mungkin artinya budaya juga sangat dekat dengan pengembangan ekonomi kreatif. Namun tidak lepas dari peran buruh ini. Ya, buruh semua ya. Buruh ini yang berperan untuk menggerakkan ekonomi. Ini gimana nih? Kita remis aja yuk. Oke. Capek nih. Remis ya. Oke. Siap. Oke, terakhir gini. Ini kan kesimpulan diskusi malam ini adalah apa yang disampaikan oleh Ketua Prada Bayu ya. Pak Bayu, beliau adalah warga negara, ingin menyampaikan dan berharap kepada negara. Ini pola hubungan negara dengan warga negara dalam konteks isu buruh. Dan kita coba malam ini isu buruh atau peringatan 1 Mei ini tidak selalu soal tragedi, tidak selalu soal demo, tapi ini sebuah pemikiran dan gagasan yang mungkin setelah ini bisa direspon lebih lanjut oleh pemerintah, para pihak yang berwenang. Wajib. Kita tutup ya. Siap, Pak Dek. Terima kasih, Pak Dek. Minum. Nggak, kita lanjut aja. Mati kamera, kita lanjut. Gitu. Oke, siap. Kita bubar aja. Oke, terima kasih, Pak Dek. Selamat Hari Buruh. Ya, ini. Pasang loh. Thank you.